Dahulu berdiri kota yang jadi legenda. Rumah-rumah megah berdiri dengan gagah. Namun takdir datang dengan amarahnya. Gunung Vesuvius berdentum marah. Gempa, letusan dahsyat, dan abu vulkanik membuat hancur segalanya. Terkuburlah sebuah kota yang bernama Pompei. Walau telah sering diulas, namun kota ini tetaplah menjadi hal menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Hal ini tidak lepas dari sejarahnya yang sangat fenomenal, di mana sebuah kota yang sangat maju di zamannya terhukum, terkutuk, dan terkubur hanya dalam waktu sehari. Pompei adalah sebuah kota Romawi kuno yang terletak di wilayah Napoli, Italia. Kota ini didirikan pada abad ke-6 sebelum Masehi dan merupakan salah satu pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting di daerah tersebut. Pompei memiliki populasi sekitar 20.000 penduduk pada saat itu. Pompei merupakan kota yang multikultural dengan penduduk yang berasal dari berbagai latar belakang budaya. Pompei terkenal karena bangunan-bangunannya yang indah dan rumah-rumahnya yang mewah. Di kota ini juga ada hiburan massal terkait pertarungan gladiator. Di kota ini juga terkenal sebagai kota yang menganggap seksualitas adalah hal yang tidak tabu. Prostitusi terbuka di setiap sudut kota. Bahkan, konon di kota ini merajalela pergaulan seks bebas sesama jenis. Hingga akhirnya oleh Allah dihukum, dikutuk, dan dikubur hanya dalam waktu sehari melalui letusan gunung Vesuvius. Terkait dengan letusan gunung Vesuvius ada beberapa hal yang patut diketahui tentang kota ini. Yang pertama, penduduk Pompei rupanya tidak mengetahui kalau gunung Vesuvius adalah gunung berapi yang berbahaya. Ya, hal ini dikarenakan gunung Vesuvius tidak aktif selama 1800 tahun. Yang kedua, penduduk sebenarnya mendapatkan peringatan, hanya saja mereka tidak menghiraukannya. Ya, karena pada waktu itu penduduk berada di tengah perayaan Multi-Day di bulan Agustus. Lebih buruknya lagi, di hari sebelum letusan yakni tanggal 23 Agustus adalah hari Vulkanalia, yang merupakan festival dewa vulkan atau dewa api dan gunung berapi. Ini akibat adanya perayaan Vulkanalia, asap yang muncul dan gempa bumi kecil. Mereka menafsirkan tanda-tanda tersebut sebagai pertanda baik dari dewa vulkan daripada peringatan untuk melarikan diri. Yang ketiga, ada cuaca aneh yang mengakhiri hidup banyak orang. Bukan hanya karena festival itu, tapi juga karena cuaca. Di bagian Italia pada bulan Agustus, angin harusnya bertiup ke arah barat daya. Jika terjadi letusan, awan abu dan gas dari gunung berapi akan tertiup angin menjauhi Pompei. Jika abu dan gas pergi ke arah yang biasa, mungkin Pompei akan selamat. Tetapi hari itu angin bertiup ke barat laut, yaitu langsung menuju ke arah Pompei. Awan abu dan gas dari gunung berapi membuat masyarakat Pompei kesulitan bernapas.
dan banyak dari mereka yang tidak selamat. Pompei berada di teluk, dan beberapa orang akan mencoba melarikan diri dengan kapal. Tetapi rute melarikan diri yang paling efektif justru terhalang karena cuaca yang aneh. Kronologis meletusnya Vesuvius kurang lebih seperti ini. Pada pagi hari tanggal 24 Agustus 79 Masehi, jam 8 pagi, terjadi gempa bumi yang cukup kuat di daerah sekitar Gunung Vesuvius. Gempa ini memicu aktivitas vulkanis gunung tersebut. Sekitar pukul 1 siang, Gunung Vesuvius meletus dengan erupsi yang sangat dahsyat. Erupsi ini menghasilkan kolom abu, gas, dan batu vulkanik yang terpental ke udara. Kolom abu vulkanik yang terlempar membentuk awan besar yang menutupi langit di sekitar Vesuvius. Awan ini terlihat seperti batang pohon pinus yang mengarah ke langit. Seiring berjalannya waktu, awan abu vulkanik semakin gelap dan tebal. Pada saat yang sama, terjadi hujan abu dan material batu yang turun dari langit. Orang pun berlarian menyelamatkan diri atau berlindung dalam rumahnya masing-masing. Hujan abu dan material batu yang terus-menerus mengguyur Pompei dan sekitarnya menyebabkan beban yang sangat berat pada atap rumah, bangunan, dan struktur lainnya. Ketika pukul jam 8 malam, terjadi aliran piroklastik yang mematikan. Aliran piroklastik adalah campuran gas, abu vulkanik, dan batu panas yang bergerak dengan cepat menuruni lereng gunung. Aliran piroklastik yang menerjang Pompei menghancurkan dan mengubur kota tersebut di bawah lapisan abu dan material kerikil panas yang sangat tebal. Suhu tinggi dari aliran piroklastik juga mengakibatkan kerusakan yang parah. Meskipun kota Pompei secara teknis dihancurkan oleh erupsi Gunung Vesuvius, namun abu vulkanik dan material piroklastik yang menutupi kota ini memiliki efek pengawetan yang luar biasa terhadap bangunan, artefak, dan bahkan tubuh manusia. Piroklastik mampu meresap ke dalam tubuh dan mendidihkan cairan dalam tubuh sehingga tubuh mereka mengeras dan membatu. Pompei dan kota-kota lain di sekitar Vesuvius tetap terkubur dalam lapisan abu dan lapil yang tebal selama lebih dari 1.500 tahun, hingga reruntuhan kota ini ditemukan secara tidak sengaja pada abad ke-18. Setelah penemuannya, kota Pompei menjadi salah satu situs arkeologi paling penting di dunia dan telah menarik wisatawan dari seluruh dunia karena hampir keseluruhan ditemukan dalam kondisi yang baik dan hampir utuh. Situs ini memberikan pandangan yang luar biasa tentang kehidupan dan budaya Romawi pada masa lampau. Pengunjung dapat menjelajahi reruntuhan kota yang terjaga dengan baik, melihat rumah-rumah, jalan-jalan, pemandian, dan teater-teater yang memperlihatkan bagaimana masyarakat Pompei hidup pada waktu itu. Seolah kita memasuki lorong waktu yang membawa kita ke suasana zaman Romawi kuno. Pompei menampilkan arsitektur Romawi yang indah dan mengesankan. Anda dapat melihat bangunan-bangunan dengan detail ornamen yang memukau, seperti kuil-kuil, basilika, dan villa-villa yang masih terjaga dengan baik.
bangunan-bangunan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kecanggihan teknik dan desain arsitektur pada zaman Romawi. Sejarah kuno telah lama bersemayam. Rahasia yang gelap pun tersembunyikan. Namun, alam memelihara jejak-jejak masa silam. Kini bangkit seperti mawar yang mekar di antara reruntuhan masa lalu, untuk menginspirasi kita dalam setiap perjalanan dan menjadikannya sebagai suatu pelajaran. Sekian dulu perjumpaan kita, terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi hal yang bermanfaat dalam memperluas wawasan kita tentang perspektif dunia. Insya Allah waktu Anda tidak terbuang percuma daripada menonton hal-hal yang mengumbar syahwat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen tentang tempat-tempat apa saja yang Brusis inginkan untuk direview. Oke, tetap semangat dan selalu untuk menjaga kelestarian alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.